What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. So what could separate us now? Shalom adik-adik semua. Aduh, masih kurang semangat nih kak. Nah, kakak tanya sekali lagi ya, adik-adik jawab yang lebih semangat. 1, 2, 3. Shalom adik-adik semua. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Anak-anak Tuhan Yesus pasti kabarnya luar biasa kak. Nah, Kak Cecil, untuk mengawali ibadah kita, mari kita angkat puji-pujian dengan judul apa nih Kak Cecil? Lagunya Kasihnya seperti sungai, sama sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oke Kak Cecil, langsung aja kita mulai musiknya. Musik! Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan
suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Adik-adik, tiba saatnya kita bersatu di dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena pada pagi hari ini kami masih bisa dibangunkan dan dapat bersekolah minggu. Tuhan, sekarang kami mau sekolah minggu, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam persembahan, mari kita angkat satu pujian dengan judul Sukacita Surga. Adik-adik nyanyi yang semangat ya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh itu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh itu. Sukacita surga nyata penuh itu. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi anak-anak-Mu berbicara kepadamu pagi ini. Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tolong kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik, untuk mengumpulkan persembahan kita perlu menyiapkan amplop. Kalau sudah, kita tulis hari, tanggal, bulan dan tahun. Kalau sudah, sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyi
bawa persembahanmu. Adik-adik yang tahu lagunya bisa sambil bernyanyi ya. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Sama dengan Kak Esther di sini. Oke adik-adik, di sini Kak Esther mau mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Monik dan Kak Cecil, begitu juga Kak Ines ya yang sudah melayani kita di ibadah gabungan. Tetap semangat melayani, apapun kondisi kita, apapun keadaannya, jangan lupa Tuhan nomor 1 ya. Oke, terima kasih ya kakak-kakak. Dan di sini Kak Esther juga mau mengajak kita semua, adik-adikku sekalian, untuk mematuhi protokol kesehatan selama wabah pandemik COVID-19. Kita simak videonya berikut ini. Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Ya, selain itu, Kak Esther mewakili semua guru sekolah minggu Gereja Gloria mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari hari ini tanggal 4 Oktober 2020 sampai tanggal 10 Oktober 2020. Kiranya dengan bertambahnya usia kalian semakin didewasakan dalam iman. Dan jangan lupa setia ibadah selalu. Oke sayang. Oh iya, di sini Kak Esther juga mau informasikan bahwa kalau jemaat ibadahnya sudah di gereja ya adik-adik ya, sudah ke gereja langsung. Tetapi untuk sekolah minggu dan ibadah SPR kita masih jarak jauh. Kita masih menggunakan saluran channel YouTube Blog Kids. Jadi Kak Esther harap walaupun kita ibadah jarak jauh, adik-adik tetap ingat, hari Minggu adalah harinya Tuhan. Waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Jangan main game terus dong ya. Ingat, Tuhan Yesus menunggu puji-pujian doa adik-adik di hari Minggu ya. Jangan sampai lupa ya sayang ya. Nah adik-adik, itu dulu informasi atau pengumuman dari Kak Esther. Sekarang kakak-kakak sekolah minggu kalian telah menunggu kalian di kelas masing-masing. Kelas PAUD,
kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Oke, kita langsung bisa kelas. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Pasti luar biasa kan? Nah, pada pagi hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus, Deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Father, deep down in my heart. I love you, Father, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Spirit, deep down in my heart. I love you, Spirit, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oke, tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, marilah kita bersatu di dalam doa. Gimana sikap doanya adik? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, sekarang kami ingin mendengarkan cerita. Kiranya Kau berkati cerita ini supaya berguna bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik, sekarang kakak mau nanya nih. Adik-adik pernah nggak dalam suatu perjalanan ke suatu tempat seperti ke tempat permainan, ke tempat keluarga, atau ke tempat teman? Bagaimana perasaan adik? Pasti nggak sabar kan mau bertemu? Nah, bangsa Israel juga ada adik. Mereka mengalami hal serupa. Mereka harus berjalan selama bertahun-tahun. Nah, menunggu itu nggak enak kan adik-adik? Nah, adik-adik penasaran nggak gimana cerita bangsa Israel selama perjalanan itu adik-adik? Adik-adik penasaran nggak? Nah, kalau adik-adik penasaran, kita dengarkan cerita dari Kak Helen. Silakan Kak Helen. Baik adik-adik, cerita kita minggu ini tentang bangsa Israel memasuki tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Allah. Adik-adik bisa lihat cerita ini di Yosua pasal 3 dan Yosua pasal 4. Sekali lagi, adik-adik bisa lihat cerita ini di Yosua pasal 3 dan Yosua pasal 4. Buat adik-adik yang masih bingung buka Alkitabnya gimana, bisa minta tolong ya sama mama papahnya untuk bantu adik-adik nanti buka Alkitab dan baca ceritanya lagi di Alkitab. Ya, Kak Helen akan langsung masuk ke dalam cerita. Di cerita ini, bangsa Israel berjalan lama sekali. Mereka melewati gunung, padang gurun, dan juga lembah untuk masuk ke dalam tanah perjanjian atau negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka adik-adik. Karena saking amannya mereka ini sudah berjalan adik-adik, akhirnya pemimpin mereka yaitu Musa yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir pun sudah meninggal adik-adik dan digantikan oleh Yosua.
Yosua ini dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian yang sudah Allah janjikan kepada mereka. Setelah sekian lama bangsa Israel ini berjalan dan berjalan, akhirnya mereka pun sampai di tepi sungai Yordan, adik-adik. Itu artinya mereka sudah dekat dengan tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Karena tanah yang Tuhan janjikan, yang Allah janjikan kepada mereka itu ada di seberang sungai Yordan, adik-adik. Tapi adik-adik, bagaimana cara bangsa Israel dan Yosua menyeberangi sungai Yordan? Air sungai Yordan itu sangat dalam dan sangat deras. Bahkan di sekitar sungai tersebut tidak ada jembatan ataupun kapal untuk menyeberangi sungai tersebut, adik-adik. Melihat ini, bangsa Israel panik nggak, adik-adik? Bangsa Israel bingung nggak, adik-adik? Iya, adik-adik, mereka sangat bingung, mereka panik, adik-adik. Mereka berpikir, lah kalau kayak gini gimana caranya nyebrangnya? Katanya kayak gitu. Akhirnya mereka pun bertanyakan itu kepada Yosua. Ternyata adik-adik, Allah ini sudah berkata kepada Yosua bahwa Allah akan menolong mereka, menolong bangsa Israel dan Yosua untuk menyeberang dengan cara yang ajaib. Maka dari itu mereka hanya perlu mengikuti perintah yang Allah berikan. Nah, adik-adik, tadi Allah berkata, Allah akan menolong mereka dengan cara yang ajaib. Kira-kira bagaimana ya cara Allah menolong mereka? Adik-adik penasaran nggak? Sama, Kak Helen juga penasaran. Kalau gitu, yuk kita simak cerita video ini. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Nah, adik-adik, itu tadi cara ajaib yang Allah lakukan untuk menolong Israel menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke dalam negeri yang sudah dijanjikan oleh Allah, adik-adik. Bangsa Israel ini sangat bersukacita dan juga bersorak-sorak bagi Tuhan, adik-adik. Mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka berterima kasih pada Tuhan, adik-adik. Karena akhirnya mereka bisa masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Baik adik-adik, itu dia cerita dari Kak Helen minggu ini. Sampai sini dulu ya cerita dari Kak Helen. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, tibalah saatnya kita di penghujung ibadah kita. Nah, sebelum kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada minggu hari ini, kita menyanyikan lagu King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Musik. King Kong
badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, sekarang tibalah saatnya untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kau telah memberkati kami dalam ibadah kami tadi ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kau telah memberkati hari lepas hari aktivitas kami ya Tuhan. Tolong Kau berikan kami kesehatan, kekuatan selalu ya Tuhan, agar kami selalu senantiasa terberkati oleh-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye. Tuhan besertamu. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. So what could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! And nothing compares to this. What a wonderful name it is!
of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no